Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan saudara-saudara Tuhan Yesus yang paling hina yang ada di sekitar kita. Sebab perbuatan seseorang terhadap salah seorang saudara Tuhan Yesus yang paling hina itu menentukan posisi seseorang pada hari kedatangannya, yang memperdulikan mereka mendapatkan tempat di sebelah kanan Tuhan Yesus, dan mereka disebut dengan orang-orang yang diberkati dan akan masuk ke dalam kesenangan bersama Tuhan Yesus. Sedangkan yang tidak memperdulikan mereka akan berada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Mereka disebutkan Yesus dengan sebutan orang-orang terkutuk, dan mereka akan dibuang ke neraka bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Dalam ayat 40 nas khotbah kita disebutkan begini, "Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang menjadi pertanyaan, siapakah saudara Tuhan Yesus? Apakah semua orang miskin, lapar, haus, telanjang, yang terpenjara, orang asing dan orang sakit? Jika itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus, tentu Ia akan berkata begini, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk semua orang yang lapar, yang haus, sakit, asing, terpenjara, yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untukku. Tetapi di sini Yesus tidak berkata begitu. Ia berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam kitab Injil Sinoptis, Matius, Markus, dan Lukas, Yesus menyebutkan dan dengan jelas kepada kita dan kepada banyak orang tentang siapakah saudaranya. Dalam Matius 12 ayat 46 sampai 49 dituliskan begini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus menjawab mereka dan menyampaikan berita itu kepadanya. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Dalam bahasa Yunani disebutkannya begini, Kai ektenas ten cera auto epitos matetas auto eipen ido he metermo kai hoi adelpoi mo. Yang dalam bahasa aslinya ini, Yesus menggunakan kata matetas yang artinya murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesuslah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah saudaranya laki-laki. Dan itulah saudaranya perempuan, dan itulah ibunya. Dalam Markus 3 ayat 31 sampai 35 disebutkan begini. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani disebutkan begini. Kai periblos samenos, tous peri auton kuklo, katemenos legei ide hemeter mo kai hoi adelpoi mo. Yesus memandang kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Dalam Lukas 8 ayat 19 sampai 21 disebutkan lagi begini. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam bahasa Yunani disebutkan begini, hode apokrites eipen pros autos metermu kai adelpoi mo houtoi eisin hoiton logon to tuteu aquentes kai poyentes. Kesimpulannya saudara-saudaraku, bahwa saudara Tuhan Yesus itu adalah murid-muridnya. Orang-orang yang mengikutinya, yang mendengarnya, dan yang melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tidak selamanya dan tidak semuanya hidup dalam keadaan yang berkecukupan.
Dari mereka ada yang lapar, ada yang haus, ada yang tidak berbaju dan ada yang dipenjara, ada yang sakit dan ada yang menjadi orang asing. Siapa yang mengasihi mereka, ia tidak kehilangan upahnya. Dia akan ditetapkan di sebelah kanan Tuhan Yesus pada masa penghakiman terakhir. Jadi kalau ada yang dengan menggebu-gebu mengajarkan kepada saudara bahwa pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya pasti akan hidup sejahtera, bahagia dan berkecukupan, itu adalah pengajaran palsu. Jangan mengikutkannya. Karena Yesus sendiri mengatakan, salah seorang dari saudaraku yang hina ini, berarti saudara Yesus pun ada yang hina keadaannya. Yang lapar, haus, sakit, tak berbaju, menjadi orang asing dan terpenjara. Mungkin saudara berpikir, kok ada pengikut Yesus yang terpenjara? Tentu ada. Seperti para rasul, ada yang terpenjara, bahkan banyak. Dan pengikut-pengikut Yesus banyak yang terpenjara. Bukan karena mereka melakukan kejahatan, tapi karena mereka mengikutkan kehendak Bapa di surga, memberitakan Injil keselamatan dan mempertahankan iman percayanya di depan banyak orang. Lalu kalau begitu, tidakkah ada gunanya mengunjungi orang-orang yang dipenjara, padahal mereka belum tentu pengikut Kristus? Atau membesuk orang-orang sakit padahal mereka bukan murid-murid Yesus? Atau memberi baju, makanan dan minuman kepada yang telanjang, lapar dan haus kalau mereka bukan pengikut Kristus yang mendengar dan melakukan firman? Tentu ada gunanya. Jangankan berbuat baik kepada mereka, kepada musuh-musuh pun kita harus berbuat baik. Membantu setiap orang yang memerlukan bantuan, memperdulikan setiap orang yang kesusahan dan terhimpit penderitaan. Tapi jangan lupa bahwa pengajaran Yesus ini sedang berbicara tentang berbuat baik kepada saudara-saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Adalah baik menunjukkan kepedulian dan pertolongan kepada semua orang, tetapi adalah sangat menakjubkan jika berbuat baik kepada saudara-saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Sebab apa yang kita perbuat kepada mereka, kita sedang berbuat kepada Tuhan Yesus dan kita tidak kehilangan upah. Pada penghakiman terakhir, kita akan berada di sebelah kanannya untuk masuk ke dalam kesenangannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita adalah juga saudara-saudara Tuhan Yesus jika kita mengikutinya, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, di manakah saudara waktu Yesus sedang mengajar? Waktu lonceng gereja sudah dibunyikan sebagai tanda Allah sedang memanggil kita untuk datang beribadah, di manakah saudara? Di rumahkah? Menonton sinetronkah? Menonton tinju atau sepak bolakah? Atau sedang berwisata? Atau sedang berpesta adat? Sungguh disayangkan jika itu yang terjadi. Jangan berharap dan merasa bahwa saudara ini adalah saudara Tuhan Yesus. Dengarkanlah apa jawaban Yesus kepada orang banyak tentang mereka. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki dan perempuan? Lalu ia melihat kepada yang duduk di sekelilingnya, kepada murid-muridnya, dan kepada orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dan berkata, merekalah saudaraku laki-laki, merekalah saudaraku perempuan, dan merekalah ibuku. Ikutlah Yesus kemanapun, dengarkan firman-Nya, dan lakukan apa yang diajarkannya. Dengan begitu saudara akan menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Sekalipun saudara seorang lapar, haus, telanjang, sakit, asing dan terpenjara, tapi kalau saudara tidak melakukan kehendak Bapa, suka memberontak, malas ke gereja, tidak mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saudara hanyalah seorang miskin yang menderita.
bukan saudara Tuhan Yesus. Sebab jelas disebutkan, saudara Tuhan Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan berarti saudara tidak harus ditolong. Saudara pun harus ditolong. Hanya saja seseorang yang menolong saudara itu tidak dijanjikan kepadanya upah seindah upah yang diberikan kepada seseorang yang menolong saudaranya Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika saudara adalah salah seorang dari saudara Tuhan Yesus, tapi hidup dalam kekurangan dan kesakitan, ingatlah Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Dan ketahuilah, pengikut Yesus tidak harus selalu berkecukupan dan berkelimpahan. Tetapi jika kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah orang yang berkecukupan, pedulikanlah saudara-saudara kita yang lain. Bantulah dan jangan abaikan mereka. Sebab apa yang diperbuat terhadap mereka adalah berbuat kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus akan mengingatnya dan tidak melupakannya. Bahkan ketika kita sudah lupa tentang perbuatan baik itu, Yesus tetap mengingatnya, memperhitungkannya, dan membalasnya dengan sangat menakjubkan pada hari penghakiman terakhir. Kita akan ada di sebelah kanannya sebagai orang benar dan diberkati, yang akan masuk ke dalam kesenangan yang kekal. Amin.